Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin kue lagi dengan tema 17-an. Nah, karena sebentar lagi itu 17 Agustusan, jadi aku buat referensi kue merah putih untuk acara 17-an nanti. Ini bisa jadi suguhan buat selamatan malam 17 Agustusan ya, atau bisa untuk dijualan kalian pada saat kemerdekaan nanti. Mau tahu gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 1 butir telur segar. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 140 gram. Lalu ini diaduk sampai gulanya benar-benar tercampur rata dengan telurnya ya. Ini nggak perlu sampai larut teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 140 gram. Ini diaduk. Nah, karena ini kurang cairan, jadi aku mau tambahkan santan sebanyak 250 ml. Masukkannya secara bertahap supaya tidak ada tepung yang bergerindil ya. Ini sambil terus diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau dirasa tepungnya sudah tidak ada yang bergerindil, masukkan sisa santannya. Aduk rata kembali sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini sisihkan dulu. Kemudian siapkan sospen. Lalu masukkan 30 gram tepung maizena dan setengah sendok teh garam. Kemudian tuang 250 ml santan kekentalan sedang sambil terus diaduk sampai tepungnya larut. Nah, kemudian di sini aku mau tambahkan dengan pewarna merah cabai teman-teman, secukupnya aja. Dicampur rata, kemudian ini mau aku masak di api sedang cenderung kecil. Ini sambil terus diaduk sampai adonannya itu mengental ya. Ini aku gunakan api sedang aja ya teman-teman. Nah, kalau adonannya sudah mengental seperti ini, matikan api. Kemudian tuang adonan merah ke adonan tepung dan telur tadi yang udah kita bikin. Diaduk cepat sampai benar-benar semuanya tercampur rata. Nah, karena di sini warnanya itu masih pucat dan kurang merah, jadi aku mau tambahkan lagi dengan pewarna merah cabai secukupnya aja. Nah, ini sudah dan sisihkan dulu. Lanjut kita bikin adonan putihnya. Masukkan 40 gram tepung beras, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok makan gula pasir. Ini diaduk rata dulu, kemudian tambahkan santan sebanyak 500 ml. Ini pakai kekentalan sedang. Jadi untuk satu resep ini aku menggunakan dari 1 butir kelapa ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata, kemudian ini mau aku masak di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk ya teman-teman. Wajib sambil terus diaduk supaya nggak menggumpal dan bergerindil. Nah, kalau adonannya sudah mengental seperti ini sudah cukup. Matikan api, kemudian masukkan adonan ke dalam botol saus seperti ini supaya pada saat menuang bagian adonan putihnya ini nanti tidak berceceran ya dan lebih rapi. Nah, lanjut di sini aku sudah siapkan cetakan kue talam. Ini aku pakai yang ukurannya besar, diameter atas kalau nggak salah itu sekitar 6 cm ya teman-teman. Olesi cetakan menggunakan minyak tipis-tipis aja. Kemudian tuang adonan merah secukupnya, jangan terlalu penuh karena nanti kita kan mau isi lagi menggunakan adonan putih di bagian tengahnya ya. Kemudian kalau sudah, bagian tengahnya aku isi menggunakan adonan putih seperti ini. Nah, kalau menggunakan botol saus dituangnya ini akan lebih rapi teman-teman hasilnya. Boleh juga menggunakan plastik segitiga ya. Nah, ini lakukan hingga semuanya selesai. Jadi untuk adonannya itu memang gak terlalu penuh ya, karena nanti pada saat dikukus dia akan mengembang. Selanjutnya kita mau kukus di kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Ini mau aku kukus selama 15 menit menggunakan api sedang aja. Nah, setelah 15 menit dikukus, ini kue nona manis merah putihnya udah jadi, dan langsung aja keluarkan dari kukusan dan biarkan hingga dingin baru kita keluarkan dari cetakan. Ini kue nona manisnya tadi udah aku dinginkan dan ini sudah siap untuk kita keluarkan dari cetakan ya. Karena kalau masih panas itu tekstur adonannya itu masih lembek, jadi nggak bisa dikeluarkan dari cetakan teman-teman. Jadi harus benar-benar menunggu dingin baru kita keluarkan dari cetakan. Keluarkannya juga gampang banget, tinggal menggunakan sendok atau tusuk gigi bagian pinggirnya seperti ini. Ini nggak lengket sama sekali ya. Untuk kemasannya di sini aku menggunakan kemasan untuk 1 mika yang ukurannya paling kecil. Tuh hasilnya seperti ini, cantik banget. Satu resep ini menghasilkan 30 pieces kue dan ini lumayan banyak ya teman-teman, cuma menggunakan 1 telur tapi hasilnya sebanyak ini.
Ini salah satu menu andalan aku untuk snack box, bisa pakai pasta pandan ya kalau mau warnanya hijau. Ini beneran enak, bagian tengah putihnya itu lumer banget teman-teman karena kita menggunakan tepung beras. Dan ini recommended banget ya untuk dijualan. Nah, sekian video dari aku. Buat teman-teman yang suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau sudah recook jangan lupa tag ke Instagram aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.